Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umruddin ya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dalam bertolabul ilmi. Salawat serta salam marilah kita haturkan, semoga tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kepada sahabat, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Pendengar Radio Purnamasidi dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada program kajian religi Islam berkemajuan. Kajian spesial mengacu pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir bersama Ustadz Maksun, Sarjana Hukum Islam, atau kerap disapa dengan Cak Sun. Ya, bagaimana kabarnya Cak Sun? Alhamdulillah, sehat. Amin, sehat. Alhamdulillah. Kita semua keluarga Amin. besar Muhammadiyah mendengar Radio Purnamasidi juga diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar Radio Purnamasidi dan pemirsa MTTV, kajian pada kali ini kita melanjutkan Cak. Ya. Pada kajian yang kemarin, Paragraf yang kedua. Iya, paragraf yang kedua kita masih berada dalam kitab iman, Muqaddimah ya. Kemarin untuk Anda bisa membuka lagi kembali Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, bisa Anda simak pula, dan marilah kita simak bersama kajian HPT Muhammadiyah pada kesempatan kali ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian Himpunan Putusan Tarjih rahimakumullah, seluruh pendengar Radio Purnamasidi dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Ya. Saat ini kita masuk kepada paragraf yang kedua. Ya. Jadi kita sudah membahas paragraf yang pertama kaitan dengan ketauhidan, pandangan Muhammadiyah terhadap akidah, ya, termasuk kemudian bagaimana ulama-ulama Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih rasa tawaduknya itu bahwa segala hal itu memang tidak ada daya dan kuasa dari Allah, maka ketika menyusun, ya, itu kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Pada paragraf yang kedua ini kita akan membahas tentang landasan yang digunakan oleh Majelis Tarjih ketika menjelaskan tentang iman. Ya, ini hadis yang sangat terkenal disebut dengan hadis Jibril. Hadis yang sangat panjang, ya, di hampir kitab-kitab kutubus sittah itu, di bab tentang iman itu mesti disebutkan tentang hadis ini. Jadi kalau saya baca, ya, secara sekilas, karena di dalam HPT ini tidak ditulis secara utuh, ya, hanya sampai kepada
antuk minabil qadri wa khairi wa syarrihi. Ya, kemudian kula sadaqta ada lanjutannya sebenarnya mal ihsan. Oh, ya. nggih. Jadi aku itu tidak melanjutkan tentang hal itu karena mungkin ada pembahasan yang lain ketika bicara tentang akhlak. Ya. Iya, iya. Jadi apa poin penting dari hadis yang jadikan acuan tarjih ini? Dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW berkumpul-kumpul bersama para sahabatnya itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, jadi datang ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki sadidun bayadi, Ya. yang sangat putih asyab. Jadi bajunya sangat putih, sadidus sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi, ya, dia tidak tahu dari mana datangnya, dia orang mana, ya, tidak ada yang tahu, ya. Ya. Lalu kemudian orang yang apa, yang orang yang laki-laki tirojul tadi, yang serba berpakaian putih tadi itu kemudian duduk, ya, Ya. merapatkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Nempel berarti ya. Nempel, Nempel. ya, antara lutut Rasul tadi yang berpakaian putih dengan lutut Rasulullah itu nempel, ya. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi, ya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidahi. Jadi si Rasul ini meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Nabi. Lalu kemudian Rasul ini bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan saya kepadaku tentang Islam. Jadi si Rasul ini tanya, ya, kepada Rasulullah SAW tentang apa itu Islam. Lalu Rasulullah menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Jadi Rasulullah kemudian menjelaskan tentang Islam itu apa? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah, diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mendirikan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, puasa Ramadan, kemudian haji ke Baitullah jika mampu. Ya. Inilah Islam, ya. Jadi Islam itu disebut dengan arkanul Islam, itu adalah 5 itu. Rukun Islam. Ya, rukun Islam. Ya. Ya, ini pandangan Muhammadiyah dalam konteks hal ini, karena mungkin juga ada pandangan yang lain ya Mas, yang berbeda. Ya. Kemudian si Rasul ini tiba-tiba mengatakan sodakta, ya, benar engkau. Maka para sahabat yang duduk bersama Rasulullah itu heran, yang bertanya sendiri kok membenarkan sendiri. Lalu kemudian Rasul ini tanya lagi, fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu apa? Kata Rasulullah, kamu beriman kepada Allah satu, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi rukun iman itu, ini yang dipahami oleh Muhammadiyah, ada 6 itu.
sebagai pokok dasar keimanan seorang muslim, Iya. termasuk dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah 6 itu. Hmm. Ya, ini yang jadi ajaran Muhammadiyah. Iya. Lalu kemudian Rasul ini mengatakan sodakta, ya, kamu benar. Engkau benar. Ya. Membenarkan kembali. Membenarkan kembali. Iya. Para sahabat merasa heran, Mas. Iya. Heran iki piye wong Bertanya takon sendiri. dhewe kok dibenarkan dhewe. Ya. Termasuk tanya lagi fa'akhbirni ahli ihsan. Kabarkan Iya. kepadaku tentang ihsan. Ihsan. Apa jawab Rasulullah? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ya roka. Jadi ihsan itu apa? Kamu beribadah kepada Allah Ya. seakan-akan kamu itu melihat. Dan jika kamu tidak melihatnya, Ya. fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Insyaallah. Ya, ini kaitan dengan ihsan. Dalam kajian yang lebih umum, Hmm. ya, beberapa ulama mengatakan itu termasuk arkanuddin. Ya, rukun agama dalam Rukun konteks agama. Islam itu ya tadi Islam, Iman, iman, dan ihsan. ihsan. Ini Dan- satu kesatuan. Ya. Ya, kalau kita membuat satu tingkatan gitu, Islam itu tingkatan yang paling dasar. Dasar. Ya, saya membahasakan Islam itu komitmen operasional. Oh. Ya, Iya. jadi komitmen operasional, cukuplah orang itu mengucapkan syahadat itu sudah cukup. Udah cukup. Seperti yang Ya. kemarin dia meyakini bahwasannya Iya, Allah ada meskipun sekecil biji zarah. zarah. Ya, Ya. jadi cukuplah dia mengucapkan syahadat. Hmm. Ya, syahadat mengakui bahwa Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka haram darahnya. Ya. Ini ada satu riwayat. Ya. Apa itu, Ustaz? Jadi ada satu riwayat di dalam satu peperangan, ya, ada seorang yang ditangkap oleh pasukan Muslim, ya. Ya. Jadi tentara Muslim namanya Usama bin Zaid. Ya. Oh. Ya. Jadi ketika ditangkap, tiba-tiba si orang-orang kafir ini mengucapkan syahadat itu, Mas. Ya. Ya, mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat. Tetapi oleh Usama bin Zaid, ya, Ya. tetap dibunuh. Karena menurutnya ini bagian dari strategi, ya, ini agar bagian tidak dari dibunuh. bentuk manipulasi, Manipulasi, ya, agar ya. mereka tidak dibunuh, ya. Ya. Etok-etokan, ya. Etok-etokan. Jadi mendengar yang demikian inilah kemudian justru Rasulullah SAW itu Agak marah dengan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid ini. Iya, iya, iya. Ya kan? Apa kata Rasulullah? Patutkah kau membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah? Ya, jadi ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu haram darahnya. Haram. Ya. Apapun alasannya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Usama apa? Ya, bagaimana kau mengetahui hati Seseorang. Iya. Ya. Jadi keimanan itu, ya, walaupun ya jadi iman itu kadang Naik turun. ya cukup dengan lisan, Cukup dengan ya, lisan. tapi juga tidak harus dasar dengan hati juga, keyakinan dalam iya. hati. Ya, orang-orang munafik itu secara lisan mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, Mas, Iya. ya, tetapi hatinya mungkin mengingkari. Ya, ini Iya. dasar yang menyatakan bahwa kesaksian atau ucapan syahadat seorang itu, ya, apakah itu karena bentuk strategi, ya, itu tetap halal, Tetap haram. haram. Ya, haram darahnya untuk Bunuh. Sampai-sampai Rasulullah sendiri sampai Rasulullah marah, menegurnya. menegur. Ya, menegur Usama bin Zaid itu, ya, walaupun Usama bin Zaid mengatakan alasannya bahwa itu hanya strategi agar Strategi tetap. mereka. Tapi tetap enggak Ya, boleh. tapi Rasul mengatakan patutkah engkau membunuh orang dan mengucapkan La ilaha illallah. Jadi makanya kemudian begini, syahadat tain itu digabung itu, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Jadi yang pertama, syahadat pertama itu bagian dari komitmen keimanan, tidak ada yang Tuhan yang hak untuk diibadai kecuali Allah itu mengharuskan adanya keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah. Sementara syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu
ya, Ya. mengharuskan bahwa setiap aktivitas ibadah yang mahdoh itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka Fudal bin Iyad itu mengatakan ketika menjelaskan makna aksan khulu ketika menjelaskan tafsir tentang aksanu amalah, ya, surat Al-Mulk itu, Oh, ya. maka ada dua, Ya, apa itu? akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi ikhlas karena Allah, Ya. dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebaik apapun perbuatan orang, jika bukan karena Allah, maka itu tidak dianggap ibadah kepadanya. Maka yang namanya ibadah itu apa? Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali minal batina wad dhahira. Namanya ibadah itu apa? Semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan, perbuatan, baik yang bersifat dohir maupun batin. Ya. Maka motivasi itu penting, ya. Niat ya dalam kan? Beribadah. Niat dalam melaksanakan ibadah itu harus ditarik kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlasu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kembali lagi bahwa Islam itu kalau kita membuat arkanuddin, tingkatan Islam itu tingkatan yang paling rendah. Apa? Komitmen operasional. Cukuplah dia menjalankan kalimat syahadat tidak cukup. Ya. Dia sholat sudah cukup. Ya. Lalu kemudian naik lagi. Ya, tingkatan yang kedua adalah iman. Iman itu komitmen moral. Kesungguhan orang untuk melakukan apa? Yang operasional tadi, Mas. Ya, jadi iman itu saya bahasakan tidak bisa diwariskan. Kalau Islam bisa. Islam bisa diwariskan. Iya kan? Iman nggak bisa. Islam bisa diwariskan. Jadi kita dari keluarga muslim, nah, kemudian kita semua menjadi seorang muslim. Tapi keimanan itu tidak. Iman itu bagian dari pengalaman seseorang. Meskipun kita terlahir katakanlah di lingkungan yang muslim. Iya. Tapi bisa jadi komitmen keislamannya berbeda. Maka iman itu komitmen, kesungguhan di dalam melaksanakan yang operasional, itulah yang disebut dengan iman. Maka seorang muslim itu belum tentu dia punya komitmen keimanan yang baik. Ya. Jadi saya menyebutkan komitmen moral, kesungguhan di dalam melaksanakan yang operasional tadi. Jadi tidak sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sekedar dia itu hanya melaksanakan sholat dalam kerangka menggugurkan kewajiban saja. Tidak sekedar melaksanakan zakat sebagainya, tetapi ada komitmen moral bahwa yang operasional itu manifestasi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan iman. Kemudian yang ketiga, ihsan itu kualitas operasional. Ya, jadi pastilah seorang yang muslim itu dia sudah mukmin dan muslim. Ya, mukmin dan muslim. Pastilah dia sudah mukmin dan muslim. Karena dia yang operasional, kemudian ada komitmen moral yang dilaksanakan, maka dia tambah dengan ibadah-ibadah yang rahasia. Ya, itu muhsin. Jadi kualitas operasional, kualitas operasional di dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini tingkatan-tingkatan di dalam arkanuddin itu di situ itu. Nah, Tarjim menjadikan hadis yang sangat panjang ini sebagai satu dasar ketika dia menjelaskan tentang iman. Jadi penjelasan tentang rukun Islamnya tidak begitu dibahas di sini, Mas. Makanya kemudian sesuai dengan kitabnya, kitab iman. Jadi kitab iman, nah kemudian langsung masuk kepada bab iman. Ya, itu berkaitan dengan hadis yang menjadi dasar tarjih Muhammadiyah ketika membahas tentang iman. Kira-kira gitu dulu, Mas Yogi. Dan ini tadi merupakan hadis Jibril ya, Cak? Hadis Jibril. Ada 3 dalam arkanuddin, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tetapi dalam HPT sendiri ini hidup ihsan tidak dibahas secara lebih lanjut ya. Mungkin ada beberapa hal yang nantinya untuk membatasi materi ataupun kitab yang ditulis oleh majelis. Betul, saya kira begitu.
Untuk pendengar Radio Purnamasidi dan pemirsa MTTV, untuk Anda yang ingin bertanya tentang kajian yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp di 0857 7545 4371. Dan perlu Anda ketahui, acara ini berkolaborasi, Cak, Ya, dengan Lazismu Wonosobo, Majelis Tablik PDM Wonosobo, Radio Purnamasidi, dan MTTV Channel. Untuk Anda yang belum mempunyai kitab ataupun himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, bisa Anda dapatkan di gerai-gerai Muhammadiyah seperti itu, atau juga bisa mendownload aplikasi yang sudah disediakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah seperti itu. Dan untuk selanjutnya mengenai konsep Islam tadi, Cak. Ya. Untuk kita kan sering dihadapkan pada ini tuh harus Islam yang rahmatan lil alamin. Pandangan Muhammadiyah sendiri, Cak, dalam menyikapi Islam sebagai rahmatan lil alamin secara singkat dan ringkas seperti apa? Ya. Jadi kembali lagi bahwa Muhammadiyah Majelis Tarjih itu selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Iya. Maka di dalam menetapkan apapun, termasuk dalam menjelaskan tentang bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, ini kemudian Muhammadiyah itu mengambil jalan tawasud, jalan tengah. Oh, jalan Nah, tengah. gitu ya. Tawasud Ya. Jadi tawasud itu tengah-tengah gitu, Iya. maksudnya tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Saya Iya, kira iya. posisi Muhammadiyah itu di situ itu. Mm-mm. Nah, kenapa? Karena kemudian ya ini sebagaimana bagian dari upaya untuk apa? Menurunkan bahwa Islam itu rahmatan. Termasuk diutusnya Rasulullah itu kan wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, melindungi semua hal, ya kan? Dan Muhammadiyah ya Iya. menjadi satu organisasi ya di mana Majelis Tarjih lah yang kemudian memberikan satu landasan intelektual. Iya. Ya, maka di dalam hal pandangan Islam rahmatan alamin itu juga ini bagian dari satu sikap, ya, bagian dari tujuan dari Muhammadiyah itu adalah apa? Dia memberikan rahmat bagi alam semesta ini, ya, termasuk apa? Ya, termasuk memberikan hal-hal yang bagaimana dakwah Muhammadiyah itu dakwah-dakwah yang menyenangkan, menggembirakan ini, ya kan? mencerahkan untuk Jadi, semesta ya. Jadi sesuai dakwah-dakwah Muhammadiyah. yang menggembirakan, Iya. mencerahkan, jangan sampai kemudian membuat umat ini lari, Oh, ya, dengan dakwah-dakwah yang akan itu. Iya. Ini saya kira bagian dari pilihan dakwah Muhammadiyah yang tadi saya katakan tawasud tadi itu, mengambil jalan tengah ya di dalam melaksanakan dakwah. Kenapa? Karena jelas sekali bahwa Islam adalah rahmatan alamin dan Muhammadiyah itu bagian dari paham keagamaan yang menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai rujukannya, di mana Al-Quran jelas mengatakan ya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kira-kira gitu, Mas Iya. Zaki. Baiklah. Sangat menarik ya, Cak, untuk pembahasan kita di Muqaddimah. Kita belum sampai pada kajian yang iman kepada Allah yang Maha Kuasa seperti itu. Kita masih dalam Muqaddimah. Ini ilmu yang diberikan tadi sudah insya Allah terkelupas ya. Meskipun nanti banyak penjelasan yang kita memang tidak akan bahas kasih. misalnya tentang sholat seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan bahas bab itu di pembahasan tentang ada pembahasan tersendiri. Ada pembahasan tersendiri. Ya, jadi untuk pendengar Radio Purnamasidi dan pemirsa MTTV Channel, ikuti terus karena insya Allah nanti ini juga kita akan beruntun. Jadi itu, Cak. Nanti ada kitab iman, kitab toharoh, kitab sholat dan lain sebagainya. Ya, itu karena ada pembahasan sendiri, maka kemudian kita tidak akan bahas banyak tentang yang tadi rukun Islam tadi yang sholat, kemudian zakat, puasa itu. Iya. Itu, Mas. Yes, seperti itu. Dan kita masih melanjutkan lagi, Cak, untuk yang di paragraf selanjutnya. Ya. Jadi hadis yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini, ya, dalam bab iman ini jelas semuanya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Sampai ke Rasulullah. Ya, hadis-hadis sahih, ya, tidak menggunakan hadis-hadis yang ahad. Ya, karena ini persoalan akidah. Ya, sehingga tidak akan menggunakan hadis dhaif, apalagi hadis yang maudhu misalnya, yang palsu. Jadi yang dipakai oleh Muhammadiyah di dalam
menjelaskan tentang kitabul iman ini, Iya. ya hadis yang dipakai adalah hadis yang Mutawatir sampai ke Rasulullah. Rasulullah SAW. Lalu kemudian ini bagian dari sikap. Setelah menjelaskan tentang dasar landasan tentang iman itu, lalu kemudian Muhammadiyah mengatakan di dalam masalah dalam HPT ini apa? Ya. Amma ba'du. Amma ba'du. Adapun setelah itu, Ya. biasanya itu satu yang penting, Mas. Oh, Jadi penegasan ya, kembali. jadi biasanya kalau dalam kitab itu amma ba'du habis hamdalah, sholawat, ya kemudian menjelaskan mukadimah kitab, lalu kemudian amma ba'du. Amma. Ya. Dan adapun setelah itu. Kemudian daripada itu, kemudian ya setelah menjelaskan yang itu, nah ini satu yang penting. Ya. Ya. Apa? Sesuatu yang penting itu dikatakan dalam HPT ini, fa innal firqatan najiyata minas salafi azma'u alal itiqadi bi annal alama kullahu hadisun khalaqallahu minal adami wa huwa al alam qabilun lil fana. Jadi setelah itu, maka kalangan umat yang terdahulu, yakni mereka yang terjamin keselamatan, firqah najiyah. Firqatun najiyah. Ya. Jadi firqatun najiyah itu dalam banyak riwayat yang digunakan oleh majelis tarjih itu berdasarkan satu hadis, ya, dari Abu Hurairah. Ya, firqah najiyah ini kan klaim semua orang, Mas. Oh, gitu kan? Semua orang. Semua golongan itu menyebut dirinya adalah golongan yang najiyah. Selamat. Golongan yang selamat. Golongan ya, yang selamat. apapun golongan mereka itu termasuk komunitas apapun mereka termasuk mengklaim dirinya, menjustifikasi dirinya sebagai golongan selamat. Ya. Karena dalam beberapa hadis misalnya dikatakan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina. Umat Yahudi itu telah tercerai-berai menjadi 71 atau 72 golongan. Ihda wa sab'ina au isnataini wa sab'ina firqah. Ada 71 atau 72 golongan. Ya. Lalu kemudian wan nasara, ya, Nasrani. Mislu dzalika. Juga sama seperti Yahudi. Yahudi terpecah juga. Oh. Ya kan? Iya. Lalu kata Rasulullah, wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina firqatan. Dan umatku akan tercerai-berai, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini riwayat yang pertama, ya, dan sama dari 72-73 itu mesti ada di antara mereka yang mengklaim salah satu misalnya gitu. Iya. Ya. Kemudian ada lagi misalnya, ini banyak sekali ya kaitan dengan hadis tentang firqah ya. Ada firqah najiyah ini ya, ada banyak sekali. Di antara dari 73 golongan itu atau aliran atau pandangan ya, itu hanya satu yang selamat. Hanya satu. Ya. Jadi hanya satu yang selamat. Siapa mereka? Para sahabat bertanya. Ma ana alaihi ashabi. Ialah mereka yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Ya. Jadi yang mengikuti jejakku, yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, wa ashabi dan sahabat-sahabatku, ya, sahabat-sahabat Rasulullah dari Abu Bakar dan lain sebagainya itu kita ngikuti. Ya. Ini berkaitan dengan firqah. Ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan bahwa umatnya itu akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 aliran, semuanya masuk neraka kecuali satu aliran. Hadis-hadis ini ya, di sini ada banyak sekali disebutkan, ada sekitar 3 hadis. Ya. Itu semuanya, semua golongan, semua firqah itu menjustifikasi dirinya
menjadi golongan yang selamat. Selamat. Jadi semuanya mengatakan seperti itu. Cuma oleh Muhammadiyah, oleh Masjid Tarji ini, ya tegas sekali pandangan mereka. Siapakah golongan yang selamat itu? Ya, mudah-mudahan kita, Amin. ya, Amin. Muhammadiyah ini ya, termasuk yang disebut dalam satu ini, ya boleh saja kita mengklaim itu ya. Ya. Apa pandangan mereka firqah Najiyah itu? Ajma'u alal i'tiqadi bi annal alama kullahu hadisun khalaqahullahu minal adam wa huwa al alam qabilul lil fana. Ya. Jadi di antara pandangan orang-orang yang selamat itu, golongan selamat itu apa? Mereka bersepakat punya keyakinan bahwa alam semuanya itu adalah hadis. Ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan. Iya. Siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tiada menjadi ada. Dan alam ini fana, akan punah, ya, akan punah. Dia tidak kekal. Ini diantara pandangan yang akan golongan yang selamat itu punya pandangan demikian ini. Iya. Ya. Ini untuk pandangan yang pertama. Pandangan yang diyakini oleh ulama-ulama salaf dulu, yang dikatakan ulama yang terdahulu itu salafus saleh yang punya pandangan bahwa alam ini adalah hadis, sesuatu yang baru yang diciptakan. Ya, inilah yang disebut dengan firqatun najiyah itu. Kalau kita mau mengkaji lagi lebih jauh misalnya tentang firqah ini, tentang firqah bukan firqah najiyah. Ya, firqah sendiri. Ya, firqah itu. Itu muncul pasca Rasulullah SAW wafat itu sudah muncul firqah. Ya, sudah muncul perbedaan di dalam memahami siapa yang berhak untuk mengganti pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ya, ini sudah mulai muncul golongan. Ya, mereka menyebut sebagai golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor, ya. Mereka saling mengklaim dirinya adalah orang yang berjasa terhadap Islam. Orang Ansor juga sama. Ya, mereka yang telah membantu orang-orang Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Maka mereka punya pandangan bahwa orang-orang Ansor ini berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, yang diantara tokohnya adalah Sa'ad bin Ubadah, Khais bin Sa'ad, ini tokoh orang-orang Ansor ini. Ya, mereka berpandangan yang berhak mengganti pasca wafatnya Rasulullah itu adalah dari golongan mereka. Dari golongan Ansor itu sendiri. Dari golongan Ansor ini. Ya. Mendengar yang demikian inilah kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, ada Abu Ubaidah ini mencoba mendatangi. Ya. Ini persoalan politik kan sebenarnya, siapa mengganti Rasulullah itu setelah wafatnya Rasulullah itu hampir menyebabkan perpecahan di dalam Islam. Ya kan? Jadi lalu kemudian orang Ansar menginginkan Sa'ad bin Ubadah. Ya, orang Ansar menginginkan Sa'ad bin Ubadah. Bahkan sampai ada kemudian pernyataan walana imamuna walakum imamukum. Baik kami imam kami, pemimpin kami, bagimu juga pemimpinmu. Sudah sampai pernyataan yang demikian itu. Lalu kemudian beberapa sahabat kemudian membaiat Abu Bakar, ya, karena termasuk orang yang pernah diberikan satu kesempatan oleh Rasul untuk menjadi imam. Artinya kemudian seluruh para sahabat baik Ansar maupun Muhajirin dia berbaiat kepada Abu Bakar. Ini awal munculnya firqah itu sebenarnya sudah muncul di situ itu. Ya kan? Wafatnya Rasulullah SAW itu sudah terjadi pergolakan siapa yang akan mengganti. Siapa yang akan mengganti itu. Lalu kemudian beralih setelah Abu Bakar wafat. Abu Bakar itu hanya 2 tahun, Mas. Hanya 2 tahun kepemimpinan. 2 tahun kepemimpinannya. Tapi memang di awal kepemimpinannya itu sudah muncul persoalan orang-orang murtadin. Ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
Iya. Maka di awal kepemimpinannya itu Abu Bakar ini termasuk memerangi mereka. Iya. Walaupun beberapa sahabat menolak misalnya, Oke. ya, tapi Ya. Abu Bakar mengatakan akan tak memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Oh. Ya. Ini sikap Abu Bakar terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu. Apakah ini buntut dari persoalan tidak terpilihnya komunitas Kaum Ansor Ansor itu, kemudian ada semacam demonstrasi itu. jadi masih tidak percaya ya, kepada Abu Bakar pemimpin itu. Sehingga kemudian mereka tidak membayar zakat. Ya, tapi kemudian selesai itu persoalan itu, Mas. Iya. Ya, diperangi, dan kemudian cukuplah Abu Bakar ini telah memberikan satu landasan yang sangat kuat di dalam pengembangan negara Madinah pada saat itu. Lalu kemudian berganti Umar bin Khattab. Ya, ini juga sama. Ya, muncul beberapa persoalan. Ya, lalu kemudian ini kalau kita bicara tentang bagaimana proses kepemimpinan, ya, proses kepemimpinan pemilihan pada masa Khulafaur Rasyidin itu dari 4 khalifah itu berbeda-beda. Abu Bakar itu karena ada baiat. Ya, dipilih oleh satu komunitas. Ya. Umar itu penunjukan, Mas. Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Lalu kemudian Utsman itu melalui ahlul hal wal aqdi. Ya, mungkin prosesnya kayak tim formaturiat gitu, Mas. Oh, gitu. Ya, tim formaturiat, kemudian ada misalnya 5 orang, kemudian mereka berembuk, misalnya siapa yang dijagokan? Yang dijagokan 5, tapi nanti yang milih ini al-hal wal aqdi itu ya, kemudian memilih Utsman bin Affan. Nah, masa Utsmaniyah juga terjadi pemberontakan, ya, sampai terbunuhnya Utsman itu karena apa? Karena beberapa oposisi tidak sepakat atas kebijakan Utsman itu yang menjadikan keluarga itu menjadi pejabat-pejabat yang menentukan. Sekalipun di dalam literatur yang lain, pemilihan keluarga Utsman itu lebih kepada aspek profesionalisme. Jadi bukan sekedar bahwa dia keluarga orang dekat, gitu ya? orang dekat, tetapi karena ada profesionalismenya. Jadi ada beberapa sejarah yang mengatakan demikian. Tapi tetap saja ada beberapa kelompok oposisi yang tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Utsman ini, sampai kemudian Utsman terbunuh. Ya. Lalu kemudian diganti Ali bin Abi Thalib. Ini juga kemudian muncul beberapa firqah, ya, termasuk peristiwa beberapa keluarga Utsman tidak sepakat atau tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Keluarga Utsman menginginkan siapa pembunuh Utsman. Gitu. Diusut itu. Ada desakan dari keluarga Utsman sendiri ke Khalifah Ali. Ada desakan itu, sehingga kemudian memunculkan beberapa situasi politik yang memang tidak kondusif, sampai kemudian terjadi perang. Dengan Muawiyah itu gubernur. Ya kan, perang, ya, yang sebenarnya dalam perang itu dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi kemudian ada semacam gencatan senjata. Ada tahkim gitu ya. Ada tahkim gitu ya. Lalu kemudian muncullah beberapa komunitas bahwa kebijakan Ali memberhentikan perang itu sesuatu yang tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, lalu kemudian muncul kelompok namanya Khawarij. Yang keluar dari barisan Ali. Sementara ada kelompok Ali itu disebut dengan Syiah itu yang setia dengan Ali. Jadi muncul lagi kelompok Mu'tazilah. Ya. Lalu muncul dalam teologi itu perdebatan tentang perbuatan dosa besar. Karena bagi kelompok Khawarij, ya, apa yang dilakukan Muawiyah dan Ali termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Tidak menghukumi dengan hukum Allah. Karena Muawiyah itu merontak. Harusnya jangan berhenti. Ya, kira-kira gitu. Dan Ali sah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberhentikan gencatan senjata itu. Damai. Tapi ada komunitas yang keluar dari barisan itu, kemudian membuat satu doktrin, ya, bahwa Ali termasuk Muawiyah juga halal darahnya. Ya, jadi muncul perdebatan tentang apakah seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir,
Nah, itu persoalan kalam. Wes persoalan Ya. kalam ya. Ya, Ada beberapa teologi. sendiri. Ya, ada yang mengatakan tidak kafir, Ya. ada yang itu hanya fasik, ya. Ada yang manjilah benal manjilata ini itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ya, ini muncul firqah-firqah itu dan semua mengatakan itu Ahlussunnah wal Wal Jamaah. Gitu ya. Oh. Jadi semua mengatakan pandangan-pandangan di dalam kalam itu semua mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah dan semua mengklaim adalah firqatun najiyah. Firqatun najiyah. Ya. Jadi mereka menganggap sebagai satu di antara karena 73 golongan itu hanya satu yang selamat. Iya. Ya, masing-masing golongan tadi itu, masing-masing firqah itu baik khawarij maupun apapun golongan yang ada itu mengklaim dirinya sebagai termasuk Firqatun najiyah. Nah, Majelis Tarjih itu Iya. di antara pandangan firqatun najiyah itu apa? Meyakini bahwa alam ini adalah hadis. Ya, diciptakan baru. Siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu ya berasal dari sesuatu yang tidak ada. Ya kan pada ateisme kan gitu, Mas. Iya, pada ateisme Ya, tidak sesuatu yang meyakini. ada ini nggak mungkin berasal Ya. dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Pastilah sesuatu yang ada itu berasal dari sesuatu yang ada. Ada yang mengatakan. Ya. Nah, kalau kita menganut pandang musal satu nggak ada selesainya, Mas, hukum kausalitas itu loh. Iya, iya. Ada sebab akibat terus menerus itu nggak ada selesainya kalau kita bicara tentang Hukum ya kausalitas. hukum kausalitas bagaimana proses penciptaan itu. Tapi ada kemudian istilah wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Ya, jadi dari sekian proses mencipta dan yang ciptakan itu, Iya. lalu siapakah yang paling akhir dari pencipta itu? Pencipta itu. Itu yang kemudian di dalam pandangan ilmu kalam itu disebut dengan wajibul Wajibul wujud. wujud. Derajat yang wajib ada, dia awal, dia akhir. Itulah Wal Allah awalu wal akhiru Subhanahu wa wa ta'ala. ta'ala. Kira-kira gitu ini dalam konteks apa namanya pandangan umat-umat yang terdahulu yang mereka terjamin keselamatannya. Keselamatan. Nah, ini pandangan yang diikuti oleh Muhammadiyah. Baik. Kemudian yang kedua di antara apa namanya wa'ala anan nadra tilqani li ma'rifatillah wajibun syar'an. Ini berkaitan dengan cara bagaimana mengenal Allah. Iya. Memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapatkan pengertian tentang Allah adalah wajib. Menurut ajaran. Ya, ini kalau dalam konteks epistemologi, Iya. ya kan, bagaimana memahami keberadaan Allah itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada pendekatan Muhammadiyah itu, Iya. ya itu ada tiga itu, Mas. Yang Apa? pertama ada pendekatan bayani. Oh, yang Ya kan? bahasan kemarin. Iya, kita sudah membahasnya Iya. itu bayani itu kan menekan teks, ya bahwa apa namanya manusia itu ya secara fitrah itu sebenarnya sudah punya keyakinan terhadap sesuatu yang maha besar Yang itu. maha besar. Ya. Jadi teksnya yang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua ada pendekatan nador atau burhan. Ya, kalau kita ingin mengetahui bagaimana keberadaan Allah, ya, itu maka gunakanlah akal kita. Dengan cara Iya. apa? Dengan cara melihat ciptaannya. Ciptaannya. Ya, dengan cara melihat ciptaannya. Oke. Ya, tentunya ini menggunakan akal. Iya. Ya, yang ketiga irfani. Bagaimana mengenal Allah, mengenal keberadaan Allah dengan dauk, rasa. Oh, rasa. Dok. Ya, dok itu ada rasa, ada cinta, ya, kemudian apa? Intuisi. Ya. Oke. Jadi ini pandangan kalau yang kedua tadi itu pandangannya ulama-ulama kalam. Iya. Ya, ulama kalam itu biasa menggunakan akal. Nah, ini pandangannya ulama tasawuf. Ya, cuma di dalam Muhammadiyah itu tidak begitu apa familiar dengan istilah tasawuf ya, karena tasawufnya Muhammadiyah adalah tasawuf amali, akhlak ya, akhlak itu. Iya. Jadi apa namanya ini apa tiga metode ya dalam hal untuk memahami ya tentang keberadaan Allah, tentang al-maujud itu sendiri. Bisa menggunakan bayan teks ya, kita membaca Al-Qur'an. Allah menjelaskan dirinya sendiri. Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian dengan akal, ya kan? Iya. Ya, kemudian dengan
irfan dauk atau rasa. Rasa. Nah, ini diantara cara bagaimana memahami keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Muhammadiyah mendorong agar mendapat pengertian tentang Allah, maka wajib untuk apa? Memperdalam pengetahuan tentang alam, membaca alam semesta ini, Ayat-ayat ayat-ayat kauniyah. Allah, ayat Ayat kauniyah kauniyah. ini. Ya, nah kemudian baru akan dijelaskan pokok-pokok akidah kepercayaan yang benar menurut Tarji. Itu Oke. Mas Yagi. Baik, senang sekali rasanya kita ini hampir masuk di bagian bab iman ya, mengenai tentang kitab iman kepada Allah, atau sering kita sebut nantinya dengan rukun iman. Baiklah pendengar Radio Purnama Sidi di Wonosobo dan di mana saja Anda berada, insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan di esok hari. Akan kita terangkan mengenai pokok-pokok kepercayaan yang benar menurut pandangan Tarjih Muhammadiyah. Nah, untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp di 0857 7545 4371. Dan tidak terasa ini Cak, waktu kita hampir habis pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan esok hari. Insya Allah. Akhir kata kami kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Anda. Kami juga mengharapkan pertanyaan bisa masuk, dan jangan lupa juga untuk kajian ini bisa Anda simak kembali di channel YouTube MTTV Wonosobo. Seperti itu. Kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yogi, terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.